Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainurido Ajrindra Kusuma. Saya dari kelas 3B. Di sini saya akan menuliskan mata kuliah praktikal Heavy Equipment Sensor and Actuator dengan materi identifikasi sensor dan akuator. Ini saya memakai 10 sensor di unit pada unit PC78 UU strip 6 sini. Nah, ini untuk pertama dari subsistemnya. Nomor satu adalah engine temperatur sensor. Untuk kategorinya sensor. Fungsi singkat adalah memantau suhu cairan mesin. Dan ini analog. Dan ini bentuk sensornya seperti ini. Bentuk komponennya. Untuk lokasi saya mencari dari shop manual. Di sini kita cari ke struktur function and maintenance. Kita cari electric control system. Control F. Nah, di sini. Nah, di sini ada nomor 38 coolant temperatur sensor. Di sini coolant temperatur sensor 38, posisinya ada di engine. Di sini untuk bentuk komponennya tadi seperti ini. Jadi ini berfungsi untuk memantau suhu cairan mesin ketika temperatur pada suhu cairan itu di posisi high atau tinggi. Terus nomor 2 ada starting motor. Starting motor adalah kategorinya adalah akuator. Posisinya tetap di engine. Dia merubah energi listrik menjadi energi mekanis. Untuk gambarnya ada di sini. Untuk posisinya atau lokasinya itu ada di engine juga. Di sini. Kita cari di halaman paling bawah. Di sini untuk starter motor. Ini untuk starter motornya ada di sini. Terus untuk nomor 3, di sini ada hydraulic pressure sensor. Subsistemnya pada controller. Bisa di main pump juga ada. Terus kategorinya adalah sensor mengetahui pressure tekanan hidrolis. Ini masuk digital. Dan ini untuk komponennya. Kita cari di shop manualnya ada juga hydraulic pump pressure sensor. Kita cari di sini hydraulic pressure sensor. Maaf agak lama untuk nyarinya.
Nah ini nomor 20 ini hydraulic pressure sensor. Posisinya ada di sini. Dia tersambung pada controller karena dia terbaca dengan controller lalu terbaca ke monitor untuk pressernya. Lalu biasanya ada di main pump. Di main pump itu juga ada, dia menggunakan pressure gauge, dan itu untuk cara mengetahui secara manual. Ini untuk mengetahui sensor pada monitor. Lalu kita ke engine speed sensor untuk mengetahui kecepatan engine pastinya. Terus digital, dan ini bentuk komponennya. Terus ini tadi maaf kelupaan, untuk safety-nya jangan disentuh. Untuk nomor 1 jangan disentuh saat panas. Nomor 2 adalah pastikan aki atau baterai lepas sebelum bekerja, gunakan sarung tangan. Terus nomor 3 pastikan tekanan hidrolik sudah dilepas sebelum membuka sensor, gunakan kacamata safety. Terus nomor 4 matikan mesin sebelum melepas sensor, gunakan sarung tangan atau pelindung. Seperti ini. Engine speed sensor. Ini letaknya ada di engine juga. Posisinya ada di sini. Engine speed sensor nomor 37. Pastinya ada di engine. Di sini. Kita buka lagi untuk ini swing motor, swing holding brake solenoid valve. Itu termasuk akuator karena untuk menghentikan putaran swing motor. Jadi ini solenoid untuk menghentikan swing motor ketika unit ini sedang tidak digunakan untuk swing, karena posisi itu sangat memberikan safety, karena ketika operator menyenggol itu unit tidak langsung gerak swing kanan atau swing kiri. Letaknya seperti biasa, saya membuka dari shop manual. Terus ini adalah hydraulic arm, di posisinya di hydraulic arm. Arm in PPC oil pressure switch, ini adalah termasuk sensor untuk mengetahui pressure tekanan pada arm in. Ini bentuk komponennya seperti ini kurang lebih. Terus untuk safety-nya, lepaskan tekanan hidrolik sebelum bekerja, gunakan kacamata dan sarung tangan seperti tadi. Karena dia berpressure tinggi, bahaya untuk tekanan tinggi pada kulit atau tangan kita. Terus arm in PPC oil pressure switch ini letaknya ada di sini. Tentunya dia ada di posisi arm seperti ini. Seperti ini. Jadi kita harus mencari di shop manual agar kita mengetahui posisi dan alirannya itu kemana. Dan ini untuk tadi kan ada arm in PPC oil pressure switch, ya kan. Nah ini nomor 11. Nomor 11 ini menunjukkan di armnya ini. Jadi dia posisi sensornya itu menggunakan switch, lalu dia mengirim sinyal ke E. E ini adalah arm in PPC oil pressure switch sinyal. Jadi dia masuk ke controller nomor 6 ya, tentunya controller. Lalu dia memberi sinyal ke monitor untuk mengetahui bahwasannya pressure ini sudah memenuhi
standar pada unit. Terus ini untuk safety lock lever, dan ini tadi lepaskan untuk safety-nya untuk arm in PPC oil. Ini safety-nya lepaskan tekanan hidrolik sebelum bekerja, gunakan kacamata dan sarung tangan safety. Sama. Terus ini untuk hydraulic PPC lock switch, safety lock lever. Ini adalah akuator, sensor juga menggunakan akuator mengunci atau menonaktifkan semua kontrol hidrolis analog. Seperti ini bentuk komponennya. Jadi untuk PPC lock lever ini dia digunakan sebelum operator mengoperasikan alat atau menggerakkan handle atau PPC untuk keseluruhan. Jadi kalau locknya itu masih aktif, unit belum bisa digunakan. Terus ini untuk safety-nya, jangan bekerja dekat api terbuka, gunakan sarung tangan dan kacamata pelindung bahan bakar. Maaf, yang ini pastikan tuas lock lever di posisi aman sebelum pekerjaan. Gunakan prosedur lock atau tag lock seperti ini. Jadi meskipun unitnya nyala, kalau PPC-nya ini belum lock, safety lock-nya ini belum di on kan, otomatis unit belum bisa digerakkan. Terus untuk fuel system, fuel temperature sensor, ini untuk mengetahui suhu fuel tank. Ya, ini teman-teman banyak yang tahu. Jangan bekerja dekat api terbuka, gunakan sarung tangan dan kacamata pelindung bahan bakar. Terus ini untuk air intake temperature sensor, posisinya ada di air intake system. Terus ini sensor untuk mengetahui suhu udara digital. Seperti ini sensor. Sudah, begitu saja untuk identifikasi sensor dan akuator saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.